murahan-Mu, semuanya karena anugerah-Mu kami ada di tempat ini. Kuasai tempat ini dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sucikan dan kuduskan hati kami, layakkan kami Tuhan untuk mendengar kebenaran firman-Mu, sembunyikan yang menyampaikan jauh di belakang, biar kemuliaan-Mu saja yang nyata, bukan kemuliaan seseorang. Tapi biarkan nama-Mu diagungkan sampai di ujung-ujung bumi. Biarkan firman Tuhan pada pagi hari ini membuat kami merdeka, bebas, dan melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom. Mari kita buka firman Tuhan di dalam Kejadian. Saya percaya hari-hari ini adalah hari-hari di akhir-akhir zaman di mana Tuhan mau menyatakan kemuliaan-Nya, Tuhan mau menyatakan kehendak-Nya. Begitu banyak tanda-tanda di akhir zaman yang sudah satu persatu digenapi oleh Tuhan. Tinggal beberapa tanda lagi. Beberapa bulan yang lalu, tepatnya awal tahun, dan saya masih ingat persis di tahun yang lalu Tuhan pernah berbicara pribadi kepada saya bahwa tanda-tanda di akhir zaman yaitu akan terjadi banyak kejatuhan dari anak-anak Tuhan yang tidak sungguh-sungguh menyembah dan mengenal Dia. Dan saya juga pernah berkata pada jemaat bahwa akan ada beberapa hamba Tuhan yang namanya sangat terkenal di Indonesia akan mengalami kejatuhan demi kejatuhan. Tetapi marilah kita berdoa supaya jangan sampai itu terjadi. Karena apa? Iblis sudah menampi dari awalnya dan Tuhan menyuruh kita berdoa. Tetapi apakah kalau mereka jatuh, kita boleh semua jatuh? Tentu saja tidak. Hari ini Tuhan akan ajarkan sesuatu yang akan memerdekakan kita semua. Mari kita baca di dalam Kejadian 4. Kejadian 4. Ayat 2. Selanjutnya dilahirkannya Habel, adik Kain. Dan Habel menjadi gembala kambing domba, Kain menjadi petani. Setelah beberapa waktu lamanya maka Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah itu kepada Tuhan sebagai korban persembahan. Habel juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yakni lemak-lemaknya. Maka Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahannya itu, tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya. Lalu hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Firman Tuhan kepada Kain, mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Apakah mukamu tidak akan berseri jikalau engkau berbuat baik? Tetapi jikalau engkau tidak berbuat baik dan dosa sudah mengintip di depan pintu, ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Kita garis bawahi ayat ini sama-sama, ya. Tetapi jikalau engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau dan engkau harus berkuasa atasnya. Banyak anak-anak Tuhan ketika mendengar teguran dari Tuhan, begitu banyak hamba-hamba Tuhan yang sudah pada posisi puncak ketika ditegur oleh jemaat, ditegur oleh pendoa. Mereka berkata, Tuhan mengenal hatiku, Tuhan tahu siapa aku. Kita mulai bertanya, Tuhan siapa yang mereka sembah? Tuhan siapa yang mereka kenal? Karena ini penting sekali. Begitu banyak versi Yesus. Yesus yang sinterklas, Yesus yang pemberi berkat, Yesus yang penolong, Yesus yang pokoknya ikut Yesus itu harus sengsara habis. Mana yang benar? Begitu banyak orang yang tidak tahu Yesus yang benar karena mereka hanya datang untuk terima nama Yesus tanpa mau dituntun kepada Yesus, tanpa mau digembalakan, mendengar firman penggembalaan, sehingga mereka bisa dituntun kepada sebuah pribadi, suatu pribadi yang bernama Yesus yang mati dan menebus dosa-dosa kita.
Saudara, sifat dari dosa itu sangat-sangat menggoda. Tetapi kita harus berkuasa atasnya. Mari kita baca selanjutnya. Kata Kain kepada Habel adiknya, mari kita pergi ke padang. Ketika mereka ada di padang, tiba-tiba Kain membunuh Habel. Memukul Habel, adiknya itu, lalu membunuh dia. Firman Tuhan kepada Kain, di mana Habel adikmu itu? Jawabnya, aku tidak tahu. Apakah aku penjaga adikku? Firman-Nya, apakah yang telah kau perbuat ini? Darah adikmu itu berteriak kepadaku dari tanah. The blood covenant. Darah adalah sesuatu yang paling berharga yang kalian punyai di dalam tubuh kalian. Anda kekurangan darah, mati walaupun jantungmu bagus. Anda tinggal pakai silet, membunuh lengan nadi dan dibiarkan darah mengucur, Anda akan mati. Darah itu sangat berharga. Dari darah juga diturunkan sifat-sifat keturunan. Kalau papamu golongan darah O, ibumu golongan darah O, anaknya golongan darah A, patut dipertanyakan, kamu itu anak ambil atau anak beneran atau anak jadi-jadian. Tetapi yang saya mau kasih tahu bahwa darah itu diwariskan. Sifat-sifat yang ada di dalam darah itu diwariskan. Di sana ada kode-kode yang mewarisi sifat-sifat dari generasi sebelumnya. Tapi hari ini saya tidak akan berbicara mengenai kedokteran. Saya berbicara the blood covenant. Ini mulai terjadi ketika Kain membunuh Habel. Darahnya berteriak kepada Tuhan menuntut pertanggungjawaban dari kakaknya. Darahnya berteriak kepada Tuhan, mengapa dia diperlakukan tidak adil. Dan oleh saat itu, maka Tuhan mulai mengutuk Kain bahwa terkutuklah tanah. Kamu harus terbuang jauh dari tanah yang mengangakkan mulutnya untuk menerima darah adikmu dari tanganmu. Apabila engkau mengusahakan tanah itu, maka tanah itu tidak akan memberikan hasil sepenuhnya lagi kepadamu. Engkau akan menjadi seorang pelarian dan penggembara di bumi. Kata Kain kepada Tuhan, hukumanku itu lebih besar daripada yang kutanggung. Engkau menghalau aku dari tanah ini dan aku akan tersembunyi dari hadapanmu. Seorang pelarian dan penggembara di bumi. Maka barang siapa yang akan bertemu dengan aku, tentulah akan membunuh aku. Firman Tuhan kepadanya, sekali-kali tidak. Barang siapa yang membunuh Kain akan dibalaskan kepadanya 7 kali lipat. Kemudian Tuhan menaruh tanda pada Kain supaya jangan dibunuh oleh barang siapapun yang bertemu dengan dia. Lalu Kain pergi dari hadapan Tuhan dan ia menetap di tanah Nod di sebelah timur Eden. Sekali lagi, darah, perjanjian darah dimulai dari peristiwa Kain dan Habel. Tapi kita mulai buka firman Tuhan di dalam Matius. Mari kita lompat. Hari ini sedikit banyak pengajaran. Kita baca Matius 4 ayat 19. Matius 4 ayat yang ke-19. Yesus berkata kepada mereka, marilah ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia. Hari ini saya akan mengkhotbahkan sesuatu yang berupa capture, to be capture, dan saya akan menyatukan semuanya. Tetapi Anda harus tahu bahwa mengikut Yesus adalah sebuah peristiwa transformasi. Bukan transaksi. Tuhan Yesus tidak pernah memanggil murid-muridnya dengan bertransaksi. Itulah Yesus yang sebenar-benarnya. Berapa banyak kita transaksi ikut Yesus? Tahu gak transaksi? Jual beli. Ikut Yesus. Emangnya kalau aku ikut Yesus cuan berapa aku? Untung berapa aku? Berapa banyak berkat yang aku bisa terima kalau aku ikut Yesus? Ikut Yesus itu transformation, perubahan hidup yang tadinya tujuan hidupnya tidak jelas, dibuat menjadi jelas. Tuhan Yesus memberikan gambaran yang utuh kepada murid-muridnya. Ikutlah aku, akan kujadikan kau penjala manusia.
Dan murid-muridnya berkata, iya aku mau ikut kepadamu Tuhan. Ikut Yesus bukan transaksi. Tuhan, kalau engkau sembuhkan papaku, mamaku, adikku, anakku, maka aku akan ikut engkau. Ikut Yesus bukan transaksi. Tuhan, kalau IP ku bagus tahun ini, aku akan tunda pacaranku 6 bulan. Kamu gak pernah kerja keras. IP-mu dapat 0,000999 berapa? Tidak ada seorang pun yang bisa menolong engkau kecuali Yesus. Dengan cara apa? Ngulang lagi semester depan. Ya kan? Kamu berharap mujizat, kamu berharap mungkin dosenmu lupa ingatan, hilang ingatan. Tempat penyimpanannya itu terbakar. Dan jujur, saya pernah mengalami masa-masa mengikut Yesus dengan transaksi. Yudas bertransaksi, dia tidak mendapatkan keuntungan di dalam ikut Yesus. Oleh karena itu dia jual Yesus. Sekali lagi, mengikut Yesus adalah peristiwa transformation atau transformasi, bukan transaksi. Banyak orang yang kepahitan ikut Yesus, kenapa? Tuhan, 4 tahun ini aku udah baik, berbuat baik, sudah puasa, sudah diet, sudah doa puasa. Tapi mana? Aku juga gak laku-laku. Padahal tampangku Tuhan gak jelek-jelek soro. Sekalipun banyak yang lebih bagus daripada aku. Tapi Tuhan, aku mohon Tuhan, lakukan aku 4 tahun loh aku ikut engkau gak laku-laku. Ikut Yesus bukan transaksi. Tuhan Yesus gak pernah ajarin transaksi. Kalau Yesus ngajarin transaksi jual beli sama kamu, itu namanya Yesus dari China. Yesus from China. Dia dagang. Ikut aku, cuannya akeh. Kamu akan dapat emas, perak, berlian. Ayo ikut aku. Sembah aku. Itu bukan Yesus. Itu iblis yang menyerupai Yesus. Sekali lagi, ikut Yesus bukan transaksi. Siapa yang berapa banyak yang ikut Yesus dengan transaksi? Kamu akan kecewa suatu saat nanti. Dan kamu akan kecewa. Kalau engkau ikut sebuah gereja karena transaksi, keuntungan apa yang aku dapat di gereja ini secara materi? Jodoh, uang, kamu akan kecewa suatu saat. Saya percaya engkau akan kecewa. Sekali lagi, Yesus jelas, dia panggil murid-muridnya, akan kujadikan kau penjala manusia. Ikutlah aku, itu transformation. Tuhan tidak berkata, ikut aku, tak bayari kamu ya. Sandang pangan papanmu tak bayari. Kamu akan diberkati, sepanjang hidupmu kan diberkati. Kita suka lagu-lagu tentang berkat. Tapi kita lupa apa itu berkat. Itu masalahnya. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita firman Tuhan yang kedua hari ini. Ikut Yesus bukan menjadikan kita sebagai piramida makanan. Loh, maksudnya apa? Kamu tahu piramida makanan yang dilakukan oleh multi level, segitiga. Yang paling bawah itu yang paling soro, bekerja untuk atasnya. Yang paling top itu yang paling sedikit, ya kan? Ikut Yesus itu bukan berarti kita akan menjadi piramida makanan. Artinya apa? Saya lebih berkuasa atas Anda. No. Tuhan tidak pernah berkata bahwa nabi-nabi, guru-guru, kamu akan berkuasa banyak. No. Oleh karena itu banyak hamba Tuhan jatuh dari sana. Karena mereka menganggap ikut Yesus itu adalah transaksi. Ikut Yesus itu adalah peristiwa piramida kekuasaan. Artinya dia yang paling mengajukan visi pertama kali itu di top yang paling level. Yang belakangan itu yang bawah-bawah yang menopang dia. Allah Tritunggal gak seperti itu. Allah Tritunggal sering digambarkan segitiga, salah besar. Allah Tritunggal itu satu, utuh. Yang digambarkan dalam bentuk lingkaran. Banyak anak-anak Tuhan terjebak di dalam bahwa aku sudah gembala, aku boleh memerintah bawahku. Tidak boleh.
Tuhan berkata, janganlah hendaklah engkau seakan-akan memerintah atas hidup mereka. Ikut Yesus di dalam kekuasaan itu adalah sebuah lingkaran. Artinya kamu dan saya tidak ada yang lebih tinggi. Saya hamba Tuhan, biarpun saya pelopor di tempat ini, walaupun saya punya karunia segudang, kamu dan saya kedudukannya sama. Dan kamu dan saya saling membutuhkan. Tuhan Yesus ajarkan penata layanan. Artinya pembagian tugas yang sama, yang merata, yang berkatnya juga sama. Tetapi di akhir zaman ini dimulai dari kejatuhan gereja-gereja. Gereja menarik diri satu orang hamba Tuhan yang kedudukannya setara dengan Yesus. Yang kalau tanpa hamba Tuhan itu, gak usah tunjuk hamba Tuhan lain. Kalau hamba Tuhan itu saya gak bisa dengerin suara Tuhan. No, ini pembual besar, ini kebohongan besar. Sehingga ketika kalau hamba Tuhan itu jatuh, murid-muridnya pergi ninggalin dia. Atau tidak percaya dia jatuh dan bersikeras, gak mungkin hamba Tuhan itu jatuh. Ini masalah besar di dalam kekristenan, friend. Ini masalah besar. Kekristenan banyak menjadikan dirinya menjadi piramida kekuasaan. Di mana yang melakukan visi pertama kali itu yang paling hebat. Padahal Tuhan tidak pernah ajarkan itu. Tuhan ajarkan pendelegasian, penata layanan. Di mana semuanya sama, kedudukannya sama, asyir. Upahnya dengan pengkhotbah sama. Nabi dengan orang pemain musik sama upahnya. Tetapi Tuhan membagi tugas penata layanan. Ingat yang kedua, kita tidak disuruh Tuhan untuk menduduki jabatan-jabatan kekuasaan. Saya kaget. Sekali lagi, transformasi Tuhan tidak buat kita menjadi piramida kekuasaan, tetapi Tuhan menghendaki kita menjadi lingkaran. Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus itu lingkaran, saling bergantung, utuh, tidak terputus. Oleh karena itu kita perlu melakukan itu di dalam gereja Tuhan. Yohanes 9 ayat 4. Matius 4 18 sampai 20, enggak usah dibuka, tadi kalian sudah buka. Tuhan mengubah sebuah pekerjaan. Cari ikan tuh kerjaan enggak? Kerjaan. Tetapi Tuhan ubah menjadi sebuah tugas yang mulia. Kita semua di bumi itu tidak punya pekerjaan yang mulia. Tidak ada pekerjaan yang mulia. Kita punya tugas yang mulia. Kita semua punya tugas yang sama di hadapan Tuhan. Yaitu menjadi penjala manusia. Oke? Seperti itu. Tuhan tidak pernah mengajarkan kekuasaan sebagai gaya hidup orang percaya. Tuhan ajarkan penata layanan. Penata layanan itu apa sih? Melayani dengan kasih. Satu sama lain itu setara, sebanding. Walau memang untuk orang-orang yang membimbing, mereka berhak mendapatkan penghormatan yang lebih. Tetapi tidak berlebihan. Pernah gak ada firman Tuhan berkata, yang melayani terlebih dahulu hormati secara berlebih-lebihan. Tidak ada. Ini ciri khas kejatuhan anak-anak Tuhan. Terus Tuhan ajarkan apa? Kerendahan hati. Ya, yang pertama, bagaimana supaya kita bisa mengalami peristiwa transformasi? Ingat, Tuhan tahu pekerjaan kita itu tidak punya visi ke depan. Oleh karena itu Tuhan ubah pekerjaan menjadi sebuah tujuan yang sangat mulia. Yang kedua, Yohanes 17 ayat 11 kita baca. Yohanes 17 ayat 11. Sudah ketemu? Yohanes 17. Yosef bacakan.
Artinya apa? Tuhan tidak pernah mengajarkan kepada Anda semua untuk hidup sendiri-sendiri. Tuhan merindukan sebuah komunitas rohani yang membuat kita bersama-sama dapat mengenal Allah kita atau Tuhan kita. Ketika Tuhan naik ke sorga, dia berkata bahwa berkati anak-anak yang ada di muka bumi ini, supaya mereka menjadi satu kesatuan seperti engkau dan saya satu. Itu sudah jelas bahwa Tuhan Yesus menghendaki kehidupan komunitas. Seringkali pasca kita menceritakan tentang kematian Kristus dan itu yang terpenting memang. Tapi sesudah itu selesai. Tidak dibahas apa-apa. Padahal pesan-pesan terakhir itu yang paling penting. Orang yang meninggal itu pesan-pesan terakhir apa? Yang paling penting apa? Pesan-pesan terakhir. Saya melihat peristiwa menjelang kematian itu banyak sekali. Orang yang belum percaya, berdebar kencang jantungnya gitu ya. Nangis gitu ya. Tuhan jangan cabut nyawaku, aku belum berbuat apa-apa. Sementara yang cinta Tuhan, dia cuma tunjuk ke atas, I want to go home. Wah, beda ya orang yang cinta Tuhan dengan orang yang gak cinta Tuhan. Tetapi yang paling didengar anak-anaknya adalah pesan-pesan terakhir. Mana ada orang yang mau menjelang kematian, kakek, nenek punya pesan-pesan terakhir. Ya, belikan saya siomay. Masa ada gitu pesan-pesan terakhir? Tidak ada. Pesan-pesan terakhirnya kakek nenek apa? Tolong gatel punggungku, garokan. Tidak ada. Waktu begitu berharga. Oleh karena itu ditanya pesan-pesan terakhirnya apa? Dan Tuhan Yesus punya pesan-pesan. Supaya engkau dan saya menjadi satu. Seperti Bapa dan kita menjadi satu. Artinya apa? Kita akan bersama-sama pergi ke negeri perjanjian sebagai komunitas. Bukan sebagai pribadi. Amin? Amin. Yang ketiga. Tuhan ajarkan kita untuk menghadapi kehidupan di muka bumi ini harus dengan sifat apa? Rendah hati. Kita flashback Alkitab. Tuhan mencela orang Farisi, banyak doanya, hasilnya nol foto, tidak ada apa-apa. Banyak pergi ke gereja, tapi hasilnya nol. Tuhan lebih menghargai buah-buah roh ketimbang kamu dalam kehidupan agamawi kamu. Ya, tapi kunci untuk membawa kemenangan yaitu satu, rendah hati. Rendah hati itu dalam bahasa Amerikanya itu humble. Humble ini dibawa lagi dalam bahasa Latinnya yang namanya humus. Bukan homo loh ya, humus. Humus itu tanah, lahan yang subur, yang bersedia menerima apapun, tapi dia tetap subur. Itu diambil dari kata humus. Jadi kita belajar untuk rendah hati. Amsal 22 ayat yang keempat, kita baca sama-sama. Amsal 22 ayat 4. Ganjaran kerendahan hati dan takut akan Tuhan adalah kekayaan, kehormatan, dan kehidupan. Jadi kerendahan hati itu pertama, jalan menuju kehormatan. 1 Raja-Raja 3:11 ayat 14, gak usah dibuka. Menuju kekayaan, Amsal 22 ayat 4, membawa berkat. 2 Tawarik 7:13-15. Ya, seperti menjamin kemuliaan, Yakobus 4 ayat 10, memastikan hadirat Tuhan, Yesaya 57 ayat 15, menjadikan seorang terbesar di sorga, Matius 18 ayat 4, membuka belenggu-belenggu kelaliman, membuka baju kasih, Yakobus 4 ayat 6. Saya cepetin aja. Jadi saya percaya kalau Anda mengikut Yesus, Anda akan menjalani peristiwa yang namanya transformasi. Transformasi itu mengubah pekerjaanmu sehari-hari, jualan di
pasar turimu, jualan di PGS, di Mangga 2, menjadi bukan pekerjaan lagi, tetapi sebuah tujuan yang indah, tujuan yang mulia, yaitu menggembalakan domba-domba Tuhan. Yang kedua apa? Membawa mereka menuju tanah perjanjian. Yang ketiga apa? Kita punya tujuan yang sangat jelas, yaitu menjala sebanyak mungkin jiwa-jiwa. Oke, sudah tahu tujuan hidupmu. Engkau tidak dipanggil menjadi hamba Tuhan yang hanya khotbah di depan mimbar selesai. No, kita semua diutus Tuhan untuk menjadi penjala manusia. Oke, sudah jelas. Yang berikutnya, lalu bagaimana cara menjala manusia itu? Kita harus dengan penuh kerendahan hati. Kerendahan hati, humble. Mengapa kita harus rendah hati? Karena Tuhan Yesus, kalau Tuhan Yesus tidak rendah hati, Dia adalah raja di atas segala raja. Dia turun di atas kayu salib gitu ya. Dia langsung pegang baju prajurit yang mau menusuk dia. Kamu itu cek bencek nose. Awas kamu, pergi, go to hell. Bisa saja. Tapi Tuhan Yesus rendah hati. Bisa nggak Tuhan lakukan itu? Sangat-sangat bisa. Bilur satu aja, itu seharian dia mengumpat-ngumpat sampai mengerang-erang kesakitan. Lah ini Tuhan Yesus seluruh tubuhnya. Tidak bisa bayangin, malam itu dia nangis. Malam itu dia bertobat dan terima Tuhan Yesus. Dan kamu tahu, prajurit-prajurit yang memerankan itu bukan orang Kristen. Itu orang dari kaum Kedar, dari agama tetangga. Melihat peristiwa Tuhan Yesus disalib. Salah satu yang diomeli ya prajurit ini gitu ya, seperti itu. Kamu kok serius main filmnya gitu ya. Tapi dia betul-betul ngelihat gitu ya. Kalau dia mengumpat-ngumpat kayak gitu. Tapi Tuhan Yesus tidak pernah mengumpat, bibirnya keluh. Siapakah dia yang berani mati untuk aku dan menebus dosa-dosaku? Prajurit itu bertobat gara-gara apa? Umpatan pemain bintang film itu. Tuhan bisa memakai segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Amin. Amin. Diumpat bintang film itu. Wah, seperti itu. Tapi dia lihat bintang film aja kena satu cambukan aja kecil aja ngumpat-ngumpatnya kayak gitu. Tuhan Yesus loh. Iya kan? Tidak ngumpat sama sekali, bibirnya keluh. Dia tidak mengeluarkan kata-kata penghujatan. Coba kalau kita dipukul sama teman-teman kita misuh. Yesus mengasihimu. Aduh, kurang ajar kamu. Yesus mengasihimu. Kurang ajar, ojo main-main kamu ya gitu ya seperti. Yesus mengasihimu. Tapi Tuhan tidak pernah melakukan ucapan-ucapan seperti itu. Mengapa? Karena dosa. Manusia itu dulu tidak bisa menghadap Tuhan. Semuanya pasti binasa. Tetapi karena pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib, ketika darahnya di kayu salib itu menetes di tanah, darah itu berteriak kepada Bapaknya, Bapa, ampuni mereka, sebab mereka tidak tahu yang mereka lakukan. Bapa, aku datang menjadi korban buat mereka. Dan sorga mendengar. Sorga mendengar. Akibatnya apa? Waktu itu seluruh umat manusia, baik yang nyembah Tuhan Yesus, gak nyembah Tuhan Yesus, diselamatin waktu itu. Lalu setelah diselamatin, apa yang terjadi? Tuhan meminta kepada murid-muridnya untuk menggembalakan orang-orang yang sudah diselamatin, yang sudah dapat kesempatan. Jadi kamu tahu, Tuhan dulu tuh tidak ada kesempatan, ini dikasih kesempatan sekali lagi. Mereka dapat hidup yang kekal. Dengan cara apa? Menerima Tuhan Yesus. Tadinya gak ada kesempatan, tidak mungkin masuk sorga. Tidak ada sorga-sorgaan, pasti masuk neraka semua. Ini dikasih kesempatan yang terakhir sama Tuhan Yesus. Di dalam bahasa aslinya, Tuhan itu menebus dosa semua umat manusia.
Jadi dikasih kesempatan lagi. Tetapi setelah mereka tidak mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, tidak ada kesempatan lagi. Kalau dulu hutang darah, nyawa harus dibawa dengan nyawa. Kita ini apa yang bukan kita pingini yang kita lakukan. Kita selalu kepingin melakukan yang gak baik. Kerja itu selalu pingin nipu, pingin cepat sukses, pingin cepat kaya. Dan kita kehilangan keselamatan kita. Kalau kita ditimbang perbuatan baik kita dan buruk kita, banyak buruknya, pasti tidak masuk surga. Tapi dengan kematian Kristus, darahnya menetes di tanah, dia menghancurkan perjanjian darah dari Kain dan Habil. Dia berkata bahwa aku sudah membayar lunas kesalahan Habel. Aku sudah membayar lunas kesalahan keturunan-keturunan Kain. Dan selesai. Tidak ada lagi kutuk. Tidak ada lagi perhambaan. Barang siapa yang mau mengikut aku, dibebaskan dari semua kutuk, dibebaskan dari semua perhambaan. Afon itu bukan kutuk loh. Afon itu dosa kecenderungan. Banyak orang yang tanya sama saya, Afon itu dosa kecenderungan. Dosa kecenderungan itu bukan kutuk, beda. Ikuti pengajaran sesi berikutnya. Ya, yang berikutnya kita buka firman Tuhan di dalam Lukas. Ayatnya yang ke-44. Ketika itu hari sudah kira-kira jam 12. Lalu kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3. Sebab matahari tidak bersinar dan tabir bait suci terbelah dua. Lalu Yesus berseru dengan suara nyaring, "Ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku." Dan sesudah berkata dengan demikian ia menyerahkan nyawanya. Ketika kepala pasukan melihat apa yang terjadi, ia memuliakan Allah. Katanya, sungguh orang ini adalah orang benar. Dan sesudah seluruh orang banyak yang datang berkerumun di situ untuk tontonan itu, melihat apa yang terjadi itu, pulanglah mereka sambil memukul-mukul diri. Semua orang yang mengenal Yesus dari dekat, termasuk perempuan-perempuan yang mengikut dia dari Galilea, berdiri jauh-jauh dan melihat semuanya itu. Orang memukul-mukul diri. Kamu tahu barisan-barisan yang memukul-mukul diri itu siapa? Barisan mengikut Kristus. Anda salah membaca Alkitab. Yang memukul-mukul diri itu yang ikut menyalibkan Kristus. Ternyata bukan di Indonesia saja, di luar negeri ya. Kalau ada tontonan itu semuanya suka lihat. Kalau di Indonesia ada orang kemalingan, lihat. Wih, mana-mana berdesak-desakan gitu ya. Ada peristiwa pembunuhan, lihat semua, nggak bantu, lihat tok gitu ya. Wih, sakno ya, wih sakno. Ternyata kutuknya ini nurun dari sana gitu ya, seperti itu. Dan peristiwa Tuhan Yesus seperti itu. Ketika Tuhan Yesus disalibkan, mereka berbondong-bondong nonton. Seperti nonton, wih sakno ya, wih sakno ya. Ada beberapa yang lagi yang karena gosip beredar. Itu siapa yang dipukulin itu? Siapa yang mau disalibkan itu? Itu maling, itu penjahat. Syukurin kamu. Kapokmu kapan? Loh, Anda seperti itu. Anda ketika mendengar berita tentang kejatuhan seorang hamba Tuhan, apa yang dua reaksi Anda? Kalau reaksi Anda mendoakan, puji Tuhan Anda sudah diselamatkan. Kalau reaksi Anda mengutukin, mensyukurin, apa yang kuduga, dia pasti akan jatuh. Saya rasa kamu berteman dengan Lucifer. Reaksi Anda ketika mendengar kejatuhan orang lain menentukan siapa diri Anda sebenarnya. Kalau Anda ikut berbahagia, artinya bahwa Anda sedang ada masalah di dalam kerohanian Anda. Dan seperti orang banyak, mereka ikut Yesus. Mereka ada yang ngolok-ngolok Yesus. Mereka dapat provokasi. Itu orang jahat, itu orang stres, itu orang yang perlu disalibkan. Ayo lempari batu. Mungkin mereka ikut melempar batu. Tetapi ketika mereka melihat peristiwa di mana Tuhan Yesus dengan rendah hatinya berkata, Bapa, ke dalam tanganku kuserahkan nyawaku. Ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Dan saat itu tabir bait suci terbelah menjadi dua. Artinya apa? Tidak ada penyekat lagi antara manusia dengan Tuhan. Siapa yang di antara tempat ini yang masih sungkan-sungkan doa? Anda gak ngerti firman. 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 Anda gak ngerti firman.
Saya ketika berbuat salah di hadapan Tuhan, saya malas doa. Tapi Tuhan berkata, tabir bait suci yang terbelah. Kamu boleh doa, kamu lagi jahat, lagi jatuh, lagi buat dosa, kamu boleh doa. Aku pasti mendengarkan kamu. Dan aku akan menjawab doa-doa yang benar dari kamu. Saudara, kita boleh datang pada Tuhan sewaktu-waktu. Dan itu penting sekali. Dan berikutnya, mari kita baca sama-sama. Di Lukas 24. Tetapi pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu, mereka pergi ke kubur membawa rempah-rempah yang telah disediakan mereka. Mereka mendapatkan batu itu sudah terguling dari kubur itu, dan setelah mereka masuk tidak menemukan mayat Tuhan Yesus. Sementara mereka berdiri termangu-mangu karena hal itu, tiba-tiba ada 2 orang berdiri dekat mereka memakai pakaian yang berkilau-kilauan. Dan mereka sangat ketakutan dan menundukkan kepala. Tetapi kedua orang itu berkata kepada mereka, mengapa kamu mencari dia yang hidup di antara orang mati? Ia tidak ada di sini, ia telah bangkit, dan ingatlah apa yang dikatakannya kepadamu ketika ia masih di Galilea, bahwa anak manusia harus diserahkan ke tangan orang berdosa dan disalibkan, dan akan bangkit pada hari yang ketiga. Amin. Saudara, sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, tabir bait suci sudah terbelah. Tuhan Yesus sudah bangkit. Banyak penelitian-penelitian yang berusaha membuktikan Yesus itu masih ada kuburnya sampai sekarang. Tapi mereka ketemu jalan buntu. Kenapa? Orang yang mereka cari sudah di surga. Begitu banyak orang-orang, arkeolog-arkeolog berusaha menemukan peti mati Tuhan Yesus. Injil-injil palsu berusaha untuk menggagalkan keilahian Tuhan Yesus. Sampai sekarang gak ditemukan tuh. Udah ribuan tahun. Amin. Amin. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, saya percaya ikut Tuhan Yesus. Ketika Tuhan Yesus mati di kayu salib, itu kesempatan terakhir kita untuk berbaikan dengan Tuhan. Itu kesempatan terakhir bagi kita untuk mengakhiri pertandingan dengan baik. Itu kesempatan terakhir kita untuk melakukan yang benar selama kita hidup di muka bumi ini. Umurmu berapa sih sekarang? 20. Mungkin ada yang 30. Mungkin ada yang 40. Tapi yang saya mau tanya, kalikan 2. Kamu sudah menjelang kematian ketika umurmu dikalikan 2. Sudah detik-detik. Sudah. Ya, kalau yang masih belasan tahun berbahagia, kalikan 3. 3 siklus lagi kamu akan meninggal. Dan setelah itu selesai. Tidak ada kesempatan lagi. Tidak ada kesempatan pemulihan lagi. Setelah Tuhan Yesus mati selesai. Dosa kita udah diampuni. No. Tuhan minta kepada kita apa? 1. Dari pekerjaan Tuhan menghendaki kita punya tujuan hidup yang mulia atau transformasi. Orang yang tadinya pendosa, ilustrasinya seperti ini. Anda seorang penjahat, jahat banget, harusnya dihukum gantung. Tiba-tiba Anda gak jadi dihukum gantung, dikasih kesempatan. Setelah Anda tidak dihukum gantung, Anda tetap punya sifat jahat gak? Oh, tetap punya sifat jahat. Tetapi yang dimaksud Tuhan Yesus kesempatan itu seperti ini. Kamu tadinya penjahat harusnya dihukum gantung, tetapi kamu gak jadi dihukum gantung dan tidak selesai di situ. Kamu harus berubah menjadi pribadi yang berkenan di hadapan Tuhan dan dituntun menuju ke tanah perjanjian. Teman-teman yang dikasihi Tuhan Yesus, saya percaya terima Tuhan Yesus adalah awal menuju tujuan yang mulia. Anda yang belum terima Tuhan Yesus, hari ini terima Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang dari Alkitab, bukan Tuhan Yesus yang dari kesaksian-kesaksian hamba Tuhan. Celakanya kalau terima Tuhan Yesus dari kesaksian-kesaksian hamba Tuhan tuh kayak gini. Contoh, hamba Tuhan tuh berkata seperti ini. Di dalam perjalanan hidupku, aku selalu diberkati. Ketika aku sakit, aku doa, tiba-tiba Tuhan kirimkan 5 juta. Amin. Amin, jemaat. Ketika saya butuh uang untuk beli mobil,
Kira-kira tadi malam ada telepon dari dealer mobil mau nganterin kuncinya mobil. Amin, amin. Loh, kamu kalau dengar kesaksian itu yang bukan dari firman Tuhan, tetapi dari pengalaman pribadi, kamu akan menghujat Tuhan Yesus loh. Kamu akan menganggap Tuhan Yesus itu harus bisa bertransaksi dengan saya. Itu Tuhan yang benar. Aku udah sembah. Tuhan Yesus itu bukan berhala, bukan gunung kawi. Ya kan? Kalau gunung kawi itu Tuhannya Tuhan transaksi, bukan transformasi. Kamu sembah dia, kasih sesajen sama dia, dia memberkati hidupmu, tetapi dia mengambil anak-anakmu. Tuhan Yesus tuh mentransformasi kita, dia tidak sedang bertransaksi dengan kita. Kita gak ada kekuatan membeli atau menjual. Apa sih yang kita bisa jual? Song leader terbaik pun bisa salah ngomong, ya kan? Song leader terbaik sekalipun bisa mengalami trouble, bisa mengalami masalah. Hamba Tuhan terbaik pun bisa mengalami mati gaya. Oh, bisa mati gaya ketika pinggangnya sedang terseleo. Aduh, mati gaya, jalannya nggak gaya sama sekali. Tapi yang ajaib di mata Tuhan, puji Tuhan, kita gak ada kekuatan untuk bertransaksi sama Tuhan. Kita udah dibayar lunas. Amin. Ikutlah aku, kata Tuhan. Selesai. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, kalau Anda tidak mengerti rahasia dari Yesus yang asli, Anda akan di bulan-bulan banyak Yesus di akhir zaman yang aneh-aneh. Jangan sembah Yesus yang palsu, sembah Yesus yang dari firman Tuhan. Jangan sembah Yesus dari kesaksian hamba Tuhan. Hamba Tuhan itu kesaksiannya macam-macam. Hamba Tuhan di China, dia menceritakan tentang Yesus itu menurut pengalamannya dia. Tapi Yesus itu harus seperti pengalamannya dia. Karena Tuhan Yesus itu punya pelayanan yang unik buat masing-masing pribadi. Amin. Di China kalau kamu dengar, kamu bisa ikut jadi misionaris di sana. Itu para misionarisnya dipukul, dihancurkan mereka, salib. Yes, aku harus terima salib, itu kebanggaan bagiku, itu luar biasa bagiku. Kalau diaplikasikan di sini, kamu ada mobil, diberkati sama mobil. No, saya minta salib. Kamu diberkati dengan makanan mewah. Gak usah makanan mewah. Kalau traktiran ulang tahun cukup 5 roti 2 ikan. Ya, menjadi rohani sekali. Nah, teman-teman yang dikasihi Tuhan, the blood of covenant. Tuhan, berkati sidang jemaat semua telinga-telinganya, supaya mereka mendengarkan kebenaran yang sejati. Engkau selama-lamanya, Engkau tetap baik Tuhan. Perjanjian darah akan dibawa sampai mati. Ketika Kain membunuh Habel, selesai, tanahnya terkutuk, sepanjang hidupnya jadi pelarian. Tapi saya percaya kematian Tuhan Yesus di kayu salib, darah yang menetes ke tanah, berteriak kepada Bapaknya, selesai. Aku udah bayar semuanya. Aku udah bayar semuanya. Tidak ada lagi kutuk. Tidak ada lagi sesuatu yang menyertai mereka yang buruk. Asalkan mereka menerima yang mengutus aku. Yang kedua, perjanjian darah Anda tidak bisa bebaskan dengan bertransaksi. Anda gak punya apa-apa untuk membayar lunas kepada Tuhan. Tapi Tuhan menghendaki transformasi dalam hidup kita. Perubahan. Caranya bagaimana? Ikut. Minta Tuhan ubah pekerjaanmu yang sekarang ini ada menjadi sebuah tujuan yang mulia. Sebuah pekerjaan yang mulia, tujuan yang mulia. Tidak ada lagi pekerjaan yang menyenangkan pribadi, tetapi menjadi tujuan yang ilahi, tujuan yang mulia. Yang ketiga,
Tuhan tidak ajarkan kita menjadi petinggi-petinggi dari puncak kekuasaan. Tuhan izinkan kita untuk menjadi orang yang melayani. Firman yang berkata, barang siapa yang mau menjadi yang terdepan, dia harus menjadi yang terbelakang. Barang siapa yang mau jadi yang terbesar, dia harus melayani. Dalam melayani dibutuhkan kerendahan hati. Hanya orang-orang yang rendah hati, yang diberkati Tuhan dengan kekayaan, kejayaan, dan kemurahan sampai selama-lamanya. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, saya cuma punya satu berita Paskah pada tahun ini. Tentu terngiang-ngiang dari sepanjang pagi. Transformasi kehidupan. Transformasi kehidupan. Transformasi kehidupan. Tidak ada transaksi di dalam Tuhan. No. Dia akan merubah hidup kita sampai selama-lamanya. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama, angkat kedua tangan kita. Tuhan kau baik, Tuhan kau baik, Tuhan. Tuhan kau baik. Engkau begitu baik, Tuhan. Ketika Tuhan Yesus disalib, kedua tangannya terpaku, kakinya terpaku, dan ada mahkota di kepalanya, dia bercucuran darah. Saya tahu Tuhan mengenada ke sorga. Kalian tahu apa yang dia bayangkan di sorga? Waktu dia melihat matanya ke atas dalam keadaan sekarat, apa tahu yang dia dibayangkan? Bahwa pada hari-hari terakhir, setelah peristiwa kematiannya, akan banyak orang yang mengikut dia. Tapi di satu sisi dia juga melihat sebuah peristiwa yang ke depan. Akan banyak anak-anak Tuhan yang meninggalkan dia. Akan banyak hamba-hamba Tuhan yang jatuh dalam dosa mamon. Akan banyak hamba-hamba Tuhan yang jatuh dalam dosa seksual. Akan banyak anak-anak Tuhan yang menceriderai namanya. Dan sesudah itu dia terpejam. Air matanya jatuh ke bawah. Darahnya jatuh ke bawah. Dia berkata, aku mau serahkan semuanya ini kepadaku. Tugasku sudah selesai menjadi korban penebusan. Tugasku sudah selesai, di mana manusia yang gak ada kesempatan untuk mengecap kasih karunia sorga sekarang memiliki kesempatan. Dan kesempatan sudah aku berikan ya Bapakku. Tinggal manusia mau terima kesempatan itu atau tidak. Yang tadinya gak mungkin selamat, yang tadinya ketika mau meninggal mereka akan ketakutan, mereka gak tahu setelah meninggal mereka akan kemana. Tetapi dengan peristiwa kematian Kristus di kayu salib ada kesempatan. Sebab Tuhan datang untuk menyucikan semua dosa umat manusia. Tuhan memberitakan kabar baik. Coba rentangkan kedua tanganmu. Rentangkan kedua tanganmu, jaga jarak dengan teman-temanmu, jangan sampai mengenai. Pandang wajahmu ke atas. Lihat wajahmu ke atas. Kau lihat waktu Yesus disalib dan mengada di atas, dia lihat kejadian-kejadian yang akan datang. Dia akan lihat anak-anak yang mencintai dia, tapi dia juga akan lihat Yudas-Yudas yang mengkhianati dia. Dia juga ngelihat hamba-hamba Tuhan yang berjatuhan dan berguguran. Sebagai tanda dia harus datang untuk kedua kalinya di muka bumi ini. Bukan sebagai juru selamat, tetapi sebagai hakim yang menghakimi kita semua. Rentangkan tanganmu, pandang ke atas. Kira makara pakara pasekete kera papa 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 papa.
Setelah kau lihat ke atas, bilang sama Tuhan, ubah hatiku, transformasi aku Tuhan. Aku gak mau bertransaksi di dalam ikut Engkau. Aku mau mengalami transformasi di dalam mengikut Engkau. Jesus. Kita nyanyikan lagu ini sama-sama. Salibnya, 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 selamanya mulia, selamanya mulia. dosaku, oleh darah Yesus. Sekali lagi, salibnya, 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 selamanya mulia, selamanya mulia. dosaku, oleh darah Yesus. Sekali lagi kita katakan salibnya, 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 selamanya mulia, selamanya mulia. dosaku, Dosaku disucikan disucikan oleh darah Yesus. Baik Bapak, saatnya tiba. Ambil sikap teduh. Saya cuma mau katakan, Lazarus telah mati, tapi Tuhan membangkitkan dia. Dan Lazarus pun bangkit. Setelah Lazarus bangkit, kain-kain yang mengelilingi dia dilepaskan. Dia dibebaskan oleh Tuhan Yesus dan memiliki hidup yang baru. Hari ini begitu banyak orang Kristen yang menjadi Lazarus. Mereka kelihatannya hidup, padahal sesungguhnya sudah mati. Tidak ada lagi karya-karya yang mereka lakukan. Tidak ada lagi tujuan-tujuan mulia. Semuanya adalah transaksi-transaksi untuk menguntungkan hidup mereka. Tapi hari ini dengan iman saya mau katakan, hai Lazarus, Lazarus, bangkitlah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Keluarlah dari kuburmu. Dan keluarlah dari kuburmu. Buka kain-kain putih yang mengelilingimu. Dan ketahuilah engkau memiliki hidup yang baru sekarang bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tidak ada lagi transaksi rohani. Tidak ada lagi transaksi di dalam dia. Ada sebuah peristiwa perubahan yang besar di dalam hidup kita. Mungkin gereja banyak dibutakan oleh bangunan-bangunan yang megah. Gereja banyak dibutakan oleh mimbar-mimbar yang hebat. Cerita-cerita yang mengundang decak kagum umat manusia. Gereja banyak dinabubukkan dengan cerita-cerita yang menyenangkan telinga mereka di akhir zaman ini. Cerita-cerita tidak akan ada penghukuman.
cerita semua selamat walaupun buat dosa. Tuhan mengendaki kita hidup menerima begitu banyak uang di muka bumi ini. Begitu banyak berita-berita sepotong-sepotong yang disampaikan. Saya percaya ikut Tuhan Yesus akan menerima berkat-berkat rohani, berkat-berkat ilahi, damai sejahtera yang melampaui segala akal. Dan damai sejahtera melampaui segala akal itu adalah persekutuan dengan Dia. Sidang jemaat di tempat ini, Tuhan bicara sama engkau. Bangkit, Lazarus Tuhan. Bangkit. Engkau bukan lagi Daniel. Saya kaget ketika Tuhan berkata Daniel. Daniel itu artinya pengecut. Tetapi yang pemberani, yang akan menghancurkan Baal-Baal itu bukan Daniel. Daniel Yerubbaal. Yerubbaal yaitu pemusnah Baal. Saya menjadi Daniel, saya rindu menjadi Daniel Yerubbaal. Daniel yang menghancurkan sesembahan palsu dari umat manusia. Demikian juga engkau bukan namamu saja. Engkau adalah Yerubbaal. Yerubbaal itu artinya pembasmi Baal, pemusnah Baal, pemusnah penyembah berhala. Salib yang megah, salib yang kita datang dengan kelemah lembutan bukan karena ingin mendapatkan keuntungan.